kelas 1A. Apa kabar semua? Sehat kan? Tetap semangat ya, belajar dari rumah. Harus tetap semangat dan rajin supaya jadi anak yang pintar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama. Setelah minggu yang lalu sudah ulangan ya. Hasilnya bagus-bagus, luar biasa, hebat semua. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga. Judulnya Diriku dan Temanku. Pasti semuanya punya teman ya. Ada teman di rumah, ada teman di sekolah, ada teman bermain, teman waktu TK dulu. Ya, ada teman laki-laki, teman perempuan, dan kita seperti pelajaran yang sudah lewat, pelajaran yang lalu, kita tidak boleh pilih-pilih teman karena semua anak dikasihi Tuhan. Semua anak diciptakan Tuhan dan untuk menjadi anak yang baik, makanya harus berteman dengan siapa saja. Bayangkan ketika kita sedang bermain bersama teman-teman, sedang main bola bersama, atau bersepeda bareng-bareng di kompleks, atau ketika di sekolah pada waktu istirahat kita sedang bermain bersama teman-teman, pasti sangat menyenangkan sekali bagi kalian. Sayangnya karena ada virus corona ya, jadi kita tidak bisa ke sekolah. Kita juga harus mengurangi bermain dengan teman, harus tinggal di rumah saja. Rasanya pasti sepi dan pasti rindu untuk main bersama teman-teman, ya kan? Nah, itulah makanya kita harus menyayangi teman kita dan menghargai teman kita. Karena kalau nggak ada teman, dunia ini pasti sepi. Coba bayangkan kalau kalian hanya tinggal bersama keluarga saja, tidak ada teman. Terus ke sekolah juga hanya nggak mau berkawan. Jadi sendiri saja. Ketika teman-temannya main di halaman, kalian duduk saja di kelas diam saja, pasti tidak enak. Ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, kita akan baca doa dulu dari buku. Kita baca sama-sama ya, berdoa sama-sama dari buku Agama halaman 25. Coba semuanya disiapkan. Kita akan baca bersama. Siapkan hati, duduk yang baik, kemudian kita baca bersama-sama. Kita buat tanda salib dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi teman kepadaku. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berambut keriting, dan ada yang lurus. Ajarilah kami, Tuhan, agar kami saling menyayangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, pasti doa kalian didengarkan oleh Tuhan dan kalian akan mendapatkan teman yang banyak. Kalau kalian menjadi anak yang baik, menjadi teman yang baik juga untuk teman-teman yang lain. Jadi contohnya yang baik itu yang bagaimana? Contohnya kalau bermain harus jujur, tidak boleh curang ya. Misalnya main petak umpet, nah, kalau kalah ya bilang kalah. Tidak boleh menangis atau tidak boleh marah. Ya, itu anak yang baik, anak yang jujur. Oke, selanjutnya kita akan nyanyi dulu ya. Nyanyi dari halaman 26 yang judulnya Banyak Kawan. Yuk, nyanyi sama-sama. Siap-siap ya. Di sekolah aku banyak kawan. Ada yang
lagu itu bercerita kalau kita senang berkawan. Bermain dengan teman itu menyenangkan, dan kita nggak boleh pilih-pilih kawan, kan nggak boleh pilih-pilih teman. Karena apa? Karena teman itu adalah anugerah dari Tuhan. Seperti anugerah-anugerah yang lain, kita dianugerahi orang tua yang baik, dianugerahi teman-teman, dianugerahi guru. Jadi semua itu harus kita jaga baik-baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyayangi mereka dan menghargai mereka. Sekarang coba kalau kalian memang punya teman dan hafal dengan nama temannya, tapi ingat nggak boleh memanggil dengan yang bukan namanya ya. Kalau memanggil harus memanggil namanya yang benar. Coba sekarang siapkan buku tulis, kalian tuliskan 5 nama teman kalian. 5 nama teman kalian yang akrab atau yang kalian kenal atau yang sering bermain bersama ya. Miss Fatma tunggu ya. Baik, setelah menuliskan nama teman-teman, sekarang Miss Fatma akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang juga mencari teman. Untuk apa kok Tuhan mencari teman? Untuk ikut serta mewartakan kabar gembira. Kabar gembira dari mana? Dari Yesus. Yaitu supaya orang-orang menjadi baik dan mengajak mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jadi teman-teman Yesus itu disebut apa? Ya, disebut murid-murid Yesus atau Rasul Yesus. Berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Betul, jumlahnya ada 12 orang. Jadi yang pertama, waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di pantai Galilea, di Danau Galilea. Pantai Danau Galilea, jadi danau ada pinggirannya. Tuhan Yesus berjalan-jalan di sana. Kemudian ia melihat 2 nelayan, yaitu Simon dan Andreas adiknya. Mereka sedang menangkap ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan aku akan mengajar kalian menjala orang atau menjala manusia." Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Artinya menjala orang apa? Bukan orangnya dijaring ya, tetapi mengajak orang untuk mengikuti Yesus, untuk berbuat baik, untuk mewartakan kabar keselamatan. Kemudian Yesus berjalan lagi dan bertemu dengan 2 orang lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, ketika mereka sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Dan Yesus mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Lalu mereka meninggalkan ayah mereka dan juga orang-orang upahannya untuk mengikuti Yesus. Jumlah murid Yesus semuanya ada 12. Jadi setelah bertemu dengan 4 orang, bertemu juga dengan yang lain-lainnya sampai murid yang ke-12. Jadi mereka ikut Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kepada ke-12 muridnya, Tuhan Yesus berpesan supaya mereka tidak menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan mereka harus pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi supaya mereka pergi dan memberitakan kerajaan surga kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kepada orang-orang Israel.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mengutus mereka untuk berbuat baik, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, supaya mereka kembali kepada Tuhan dan menjadi baik, supaya mereka selamat dan masuk dalam kerajaan surga. Cuma-cuma itu apa? Cuma-cuma itu artinya gratis. Kenapa gratis? Jadi Tuhan itu memberikan talenta atau memberikan kepandaian kepada mereka. Jadi mereka juga harus menggunakan kepandaian atau kekuatan yang diberikan Tuhan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, nama 12 Rasul Yesus itu siapa saja? Kalian bisa lihat di buku halaman 31. Dan untuk menghafalnya, kita akan menyanyikan lagu 12 Rasul Yesus atau 12 murid Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siap-siap ya, kita hafalkan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zela, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ulangi, yuk. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Dihafalkan ya? Mudah kan dengan lagu? Setelah nyanyi 12 Rasul Yesus, pasti kalian tahu dan hafal nama-nama Rasul Yesus. Maka sekarang tugasnya adalah halaman 32. Berilah tanda centang pada nama-nama Rasul dan berilah silang pada nama yang bukan Rasul. Jadi kalau di sini kalau yang nama Rasul Yesus kita centang, kalau yang bukan disilang. Oke? Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang teman dan juga Rasul Yesus atau murid Yesus yang jumlahnya ada 12. Kita juga sudah menyanyikan 2 lagu. Hari ini kita punya 2 lagu. Jadi kita sudah punya 4 lagu ya, dari pertemuan yang pertama itu dari unit 1 sampai unit yang ketiga kita punya 4 lagu. Ya, dipelajari lagunya ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.